Nama perusahaannya ya PT Sanindo Multitekno ya. Kenapa Multitekno? Ya, kita berharap kita bisa banyak teknologi yang kita kerjakan gitu. Nah, saat ini sih baru dua divisi, yaitu electrical dan automation. Nah, kalau electrical itu listrik ya, itu kita produksi panel, Pak. Panel itu papan penghubung yang biasa dipakai kalau gedung minimal 3 lantai itu biasanya sudah pakai box panel. Termasuk kapal juga, terus industri lah, perusahaan Itu manufaktur. kan secara safety ya Pak ya, harus punya panel gitu ya. Secara safety-nya juga dianjurkan itu kan. Harus pakai box panel ya. Ya, panel itu untuk membagi tegangan listrik, Pak. Oh, membagi tegangan listrik Membagi juga ya. arus, kebutuhan listrik. Terus kalau di automation kita bikin mesin, Pak. Bikin mesin Pak. Mesin apa itu Pak? produksi. Bikin mesin produksi. Contohnya yang misal nih Bapak punya botol aqua mau pasang label, tapi jumlahnya banyak gitu kan, 1 menit itu misalnya 1 detik satu label. Jadi nanti kita buatkan gimana ini untuk mass Bikinkan production. mesinnya Pak. Iya, kita bikinkan mesinnya mulai dari konsep awal gitu. Nah, ada beberapa banyak perusahaan kita perusahaan yang kita supply mesin-mesin kita di Batam. Gitu. Jadi sekarang ini dua produk ya Pak ya, berarti Dua divisi. dua divisi ya, automation and electrical. Oke. Sejauh ini oke, mungkin agak terlewat Pak tadi posisi perusahaan tadi di mana Pak alamatnya? Perusahaan ini alamatnya di Mega Jaya Industri ya, ya. Batam Center. Mega Jaya Industri di Batam Center. Iya. Kemudian bagaimana atau seperti apa Pak dalam memasarkan jasa atau yang produk Bapak tawarkan itu? Kalau saat ini sih kami karena Batam ini sebenarnya market kita sebagian besar memang di Batam. Di luar itu nggak terlalu banyak ada, tapi terus ada juga beberapa di luar negeri yang dekat-dekat, mungkin kayak Singapura sama saya lupa satu lagi itu Thailand, pernah order sama kita. Thailand juga pernah ya order ya? Thailand atau Filipina ya, saya lupa. Jadi gitu. mesinnya di ekspor? Kalau yang kesana itu lebih ke bikin program gitu Pak. Program automationnya? Supply program. Terus marketingnya biasa lah Pak, dari mulut ke mulut, paling kita janji temu sama perusahaan, gimana kita siapa di sana. Sosial media ada tapi belum lah, tidak terlalu di ini ya Pak ya, kalau sosial media karena memang belum memperluas market gitu Pak nanti. Karena kita ngitung kapasitas itu juga kan, maksudnya yang ada dulu lah kita garap. Kalau kita intinya kalau kita nambah sales kan, kita harus nambah juga produksi gitu ya. Betul. Nanti takutnya keteteran ya Pak. Iya gitu. Sekarang juga ya alhamdulillah proyek adalah ada terus ya Pak, dapat proyek baru terus ya. Grafiknya order selalu naik lah setiap tahun, mulai dari kami starting sampai sekarang alhamdulillah. Rata-rata nih yang order ini perusahaan apa nih Pak yang rata-rata yang order? Kalau untuk mesin-mesin otomasi itu perusahaan manufaktur kayak manufacturing di Muka Kuning gitu, di kawasan Ambil Industri. Nah, kalau untuk box panel electrical itu perusahaan-perusahaan seperti industri galangan kapal itu, untuk kapal. Galangan kapal juga sering ya. Iya, apalagi Batam ini banyak kali perusahaan galangan kapal nih Pak. Iya, banyak. Berarti pasarnya cukup luas ya. Iya, luas. Terus gedung-gedung kayak hotel, apartemen, itu pasti membutuhkan panel listrik. Terus ke industri juga. Jadi kalau listrik ini lebih luas deh Pak. Karena listrik lebih luas ya pasarnya. Karena dia kan kebutuhan semua, betul, elemennya gedung, betul, kapal, sangat mandatory ya.
kebutuhan Gitu. dasar suatu kantor pasti butuh listrik ya Pak. Betul. Rumah listrik. Ya. Sekarang karyawan udah berapa Pak? Eh, sama saya itu sekitar 20 orang. 20 orang sekarang. Ya. Oke. Perusahaan yang Bapak rintis dari 2018 ini sekarang sudah established ya, dari 2018 sekarang udah 2024 ya. Tahun ke-6 ya. Jadi cukup udah bisa dibilang udah mau masuk tahun ke-6 ini ya Pak ya. Ya. Nah ini bagaimana Bapak melihat prospek ke depan perusahaan Bapak ini? Apa ya? Apakah akan lebih maju lagi ya kan? Atau seperti apa Pak? Kalau prospek peluang itu sebenarnya di semua usaha itu ada lah Pak ya. Kalau di kami juga tentunya yang penting kita update ya Pak. Update terhadap teknologi yang sedang berlangsung saat itu misalnya. Karena teknologi berubah terus. Jadi gimana kita terus adaptasi dengan perubahan. Nah, jadi semakin kita bisa cepat beradaptasi ya peluangnya pun semakin besar gitu Pak. Oke, betul. Kemudian pertanyaannya kita aja kan mungkin selain kantor Bapak yang sudah Bapak rintis di 2018 ini ada rencana juga mau buka kantor cabang mungkin Pak di daerah lain atau di kota lain gitu? Iya. Ada? Ada sih. Ada ya, ada rencananya tahun ini, cuman tahun ini juga ya rencananya. Kita atur sedemikian rupa, cuman belum dapat waktu yang pas lah. Sebelumnya juga kita sempat buka di Bogor. Sempat buka di Bogor kantor cabang. Ya kecil lah untuk ngerjain project di sana. Cuman karena projectnya stop pas kena pemilu kemarin kan. Jadi di stop dulu lah. Nah mungkin mudah-mudahan di akhir tahun 2024 ini kita starting lagi untuk cari project di luar itu. Oke, 2024 ini ada rencana untuk buka cabang di kota-kota lainnya Pak. Mungkin terakhir apa harapan dari Bapak sendiri untuk baik dari sisi pribadi maupun dari sisi perusahaan, harapan kedepannya seperti apa mungkin Pak bisa di-sharing Pak? Ya, kalau saya pribadi harapan terhadap diri saya pribadi yang pasti saya pengen tetap maju, terus beradaptasi, belajar yang banyak lah tentang teknologi kan berubah-ubah Pak ya. Iya, selalu update ya Pak. Sementara kita bergerak di bidang teknologi. Betul. Nah itu yang membuat kita bisa bertahan gitu. Betul. Kalau di perusahaannya tentu kita pengen scale up perusahaannya supaya lebih besar, bisa nampung lebih banyak lapangan pekerjaan, menyelesaikan lebih banyak project, dan mungkin projectnya lebih up lagi. Mungkin saat ini kalau di elektrikal kita baru sampai di posisi perkapalan, karena ada yang lebih tinggi lagi seperti oil and gas, tarafnya gitu. Mungkin harapannya ke sana, sedang belajar di sana gitu. Besar ya prospek listrik ini berarti Pak. Oke. Semoga nanti harapan Bapak Taufik bisa tercapai. Amin ya. Amin. Mungkin nanti semoga lebih sukses lagi perusahaannya ya. Dan semoga jadi intinya selalu update ya Pak ya. Untuk di bisnis teknologi nih Pak ya. Iya, betul. Untuk mengikuti kebutuhan pasar ya. Kunci untuk bertahan dan berkembang ya kita ngikutin arus teknologi perkembangannya seperti apa. Mungkin tambahan sekali lagi lah Pak, ada untuk kiat-kiat memotivasi para pengusaha di Kota Batam khususnya seperti apa Pak kiat-kiatnya Pak? Kiat keseharian gitu. Bisa dibilang mungkin langkah-langkahnya seperti apa supaya kita bisa tetap dan terus maju dalam berusaha. Dalam berusaha, kalau saya sih kiat-kiat saya biasanya saya banyakin teman Pak. Banyakin teman, banyakin relasi ya Pak ya. Relasi sama itu tadi, terus update pengetahuan dan teknologi tadi ya Pak. Oke.
Baik teman-teman Rumah Indra, sekian percakapan kita dengan Bapak Taufik, salah seorang pengusaha perusahaan kelistrikan dan automation. Kita ketemu kembali di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih.